Bahagia kok kayaknya sulit banget sih. Setiap hari berbagai masalah datang kepada saya. Setiap hari berbagai cobaan datang kepada saya. Ada nggak sih B, formula yang tepat untuk kemudian meningkatkan kebahagiaan kita? Supaya hidup kita itu makin happy, makin nikmat, makin enjoy. Anda ingin tahu formula atau resep untuk kemudian semakin bahagia? Rasanya Anda perlu menggunakan kerangka dari Martin Seligman itu. Seperti apa kerangkanya? Ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azeni Life Inspiration. Kami menyajikan acara ini untuk menginspirasi Anda, baik kepentingan bisnis, karir, rumah tangga, maupun kehidupan keseharian Anda. Dan mudah-mudahan apa yang kami bagikan selama ini menginspirasi Anda. Dan kalau memang sudah menginspirasi Anda, jangan lupa juga ya, di-share kepada sahabat, saudara, kerabat Anda. Nah, pernah ada orang yang bertanya kepada saya, B, kelihatannya kok Mbah B itu bahagia terus sih, nggak pernah sedih. Ya, karena Anda tidak mengikuti perjalanan hidup saya secara utuh. Saya juga pernahlah sedih, pernah kemudian mengalami kebingungan dalam hidup ini. Walaupun waktu itu saya sudah menjadi trainer nasional ya, sudah dimuat di berbagai media, sudah tampil di berbagai TV, radio ya. Tapi justru saya pernah merasakan kehampaan, kekosongan ya. Dan kemudian merasakan kesedihan yang kadang mendalam, yang kadang-kadang tidak tahu dari mana arahnya. Nah kemudian karena itu saya tidak mau berlangsung lama, maka kemudian saya mencari gimana caranya supaya saya ini bisa hidupnya selalu bahagia dan kemudian semakin produktif gitu. Berbagai literatur saya baca, hasil riset kemudian saya dalami, ya berbagai pendapat para ahli juga saya dalami gitu, dan akhirnya saya ketemu dengan konsep yang ditawarkan oleh Martin Seligman, yaitu tentang bagaimana supaya kita itu semakin hari semakin bahagia. Dan konsepnya itu disingkat dengan PERMA gitu ya. P-nya itu apa? Positive emotion. Ternyata yang membuat kita bahagia, yang membuat kita happy itu kalau kita punya emosi-emosi yang positif. Dan emosi-emosi yang positif tuh berarti letak utamanya di mana? Kita banyak bersyukur. Bersyukur atas hal-hal yang sudah melekat dalam diri kita, baik itu panca indera kita maupun apa yang sudah kita miliki. Ya, jangan melihat hal-hal yang belum kita miliki. Bersyukur kita bisa berkeluarga, bersyukur punya anak, bersyukur anak bisa sekolah. Ya, setiap hari semakin sering kita bersyukur, maka kemudian emosi kita semakin positif, dan itu kata Martin Seligman itu meningkatkan kebahagiaan. Dan menurut saya ini confirm karena saya sudah mempraktekkan ya. Semakin sering saya membuat jurnal syukur, semakin intensif saya kemudian mensyukuri apa yang kemudian Tuhan berikan kepada saya, maka saya merasakan kebahagiaan. Tapi ternyata bukan hanya positive emotion kan, PERMA, E-nya itu engagement. Engagement itu apa? Engagement itu kita terikat atau melekat dengan apa yang kita kerjakan. Kita menikmati hal-hal yang kita kerjakan. Ya, kita flow, kita hanyut dalam pekerjaan yang kita lakukan. Makanya saya sering menyarankan ya kepada banyak leader dari berbagai perusahaan, jangan biasakan multitasking dalam waktu yang sama melakukan banyak pekerjaan. Karena itu Anda tidak engage dengan pekerjaan Anda. Anda tidak engage dengan apa yang Anda lakukan. Dan itu bisa membuat kita menderita gitu. Dan semakin kita engagement, semakin kita hadir penuh, sadar utuh terhadap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, itu terbukti juga meningkatkan kebahagiaan. Pertanyaan saya, apakah Anda engage dengan apa yang Anda kerjakan? Apakah Anda engage dengan hal-hal aktivitas keseharian yang Anda lakukan? Makan ya fokus makan, jangan sambil nonton TV, jangan sambil nonton YouTube gitu. Fokus makan. Anda ngobrol, fokus ngobrol ya. Anda bekerja, fokus bekerja. Anda beribadah, fokus beribadah. Dan itu akan meningkatkan kebahagiaan kita. PERMA, positive emotion, engagement, kemudian ya, relasi. Hubungan kita kepada orang-orang di sekitar kita itu juga bisa meningkatkan kebahagiaan kita. Maka jangan sampai ketika kemudian kita lagi sedih,
lagi stres, justru kita tidak terkoneksi dengan relasi-relasi di sekitar kita. Baik itu saudara kita, baik itu sahabat kita, baik itu mentor kita, ya guru kita, atau mungkin teman-teman lama kita gitu ya. Itu semakin kita terhubung dengan mereka dengan proporsi yang tepat, itu ternyata akan meningkatkan kebahagiaan kita. Kebahagiaan yang alami, yang bisa kita rasakan setiap hari. Pertanyaan saya, berapa teman dekat Anda sekarang? Dan seberapa tinggi, seberapa besar Anda terkoneksi dengan teman-teman Anda, dengan saudara-saudara Anda, dengan sahabat-sahabat Anda. Semakin kemudian kita terkoneksi ya dengan relasi-relasi di kanan kiri kita, maka insya Allah akan semakin happy. Ya, tentunya relasionalnya ini yang bukan yang toksik ya, tapi yang memang positif ya, terkoneksi dengan orang-orang yang positif. Dan kemudian M-nya itu apa? Meaning ya. Jadi ternyata meaning yang dimaksud di sini adalah kita itu memberi arti kepada sekitar kita, kepada komunitas kita, kepada tempat kerja kita. Semakin besar kontribusi kita, itu semakin meningkatkan kebahagiaan kita. Jadi jangan dikira ya kita aktif di organisasi, aktif di komunitas, itu yang memperoleh manfaat itu pengurus atau atasan-atasannya saja. Anda juga akan memperoleh manfaat berupa kebahagiaan baru yang Anda dapatkan. Jadi cobalah kemudian Anda maknai hidup ini ya dengan meaning yang dalam, dengan Anda berkontribusi buat orang-orang sekitar Anda, berkontribusi dengan komunitas Anda, ya, berkontribusi di tempat kerja melebihi gaji yang Anda terima, ya, berkontribusi kepada keluarga besar Anda, dan itu ternyata meningkatkan kebahagiaan. Ini juga confirm ya dalam perjalanan hidup saya. Semakin kemudian kita memberikan makna, memberikan arti buat orang-orang sekitar kita, kebahagiaan kita akan meningkat. Dan kemudian hanya itu ada yang mengatakan achievement ya, accomplishment ya, yaitu apa? Setiap ada pertambahan perkembangan itu kita syukuri. Dulu mungkin waktu awal-awal jadi trainer tuh saya kan kalau melakukan sesuatu harus sesuatu yang besar. Kalau seandainya tumbuhnya kecil, kenapa tumbuhnya cuma segini gitu ya. Ternyata salah satu yang kemudian meningkatkan kebahagiaan kita itu adalah apa? Setiap pencapaian-pencapaian walaupun itu kecil, itu kita syukuri. Walaupun itu kita sederhana, itu perlu diapresiasi. Dan itu meningkatkan kebahagiaan kita gitu ya. Jadi walaupun misalnya kalau Anda punya anak ya, tadinya ranking 15 jadi 14, itu diapresiasi. Jangan, lu kok nggak ranking 1? Atau kemudian prestasi kita meningkat ya, pencapaian target kita yang tadinya 10% kemudian sekarang jadi 11%. Kecil kan kelihatannya 1%. Tapi kalau itu disyukuri ya, kemudian dinikmati setiap pertumbuhan itu ternyata akan meningkatkan kebahagiaan. Dan menariknya, semakin bahagia kita, insya Allah semakin produktif. Jadi kalau Anda yang masih gelisah, masih sering tidak happy, masih sering menderita, mungkin Anda bisa menggunakan kerangka PERMA ini ya, yaitu positif emosi yang positif ya, kemudian engage Anda terhadap aktivitas Anda, kemudian Anda perlu menjalin dengan relasi-relasi yang di sekitar Anda, kemudian Anda meaning, memberikan arti. Hidup ini punya arti, bukan hanya sekedar rutinitas saja ya. Kalau orang Sunda bilang apa? Hardolin, dahar modal ulin ya. Tapi ada meaning yang kita berikan, dan jangan lupa juga setiap ada achievement, setiap ada peningkatan apapun yang kita peroleh dalam hidup ini, walaupun kecil, itu kemudian kita nikmati, kita apresiasi, kita syukuri. Silakan Anda coba dengan metode PERMA ini, dan saya yakin atas izin Allah kebahagiaan akan mendatangi Anda. Nggak percaya? Coba dulu dong.